Eh, Kalau saya pribadi sama bapak itu cuma pengen belajar jadi orang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu sama bapak sangat cinta sekali sama negeri ini, Mas. Sangat cinta sekali sama negeri ini. Besar aku kecil, tapi ini bukan beda. Kalau awal berdirinya sih sebetulnya kita bukan panti asuhan bayi. Jadi awal mulanya memang kami ini tergerak karena rasa cinta kasih kami sama negeri ini. Kami itu miris sekali jika melihat generasi bangsa yang sekarang. Dahulu itu ketika saya sekolah, saya itu ingat banget bagaimana guru-guru saya dulu itu mengajarkan kalau orang Indonesia itu katanya ramah-ramah. Terus orang Indonesia itu toleransinya tinggi, suka gotong royong. Tapi sekarang jiwa-jiwa yang seperti itu sudah luntur di Indonesia ini. Kita beda seragam sudah dianggap musuh, kita beda pemikiran saja sudah dianggap lawan politik dan lain macam. Dari situ awalnya kita tergerak untuk membuat suatu panti. Akhirnya saya bersama teman-teman yang saya kumpulkan, kita bikin sebuah panti. Dan juga saya ingin merubah image masyarakat akan panti. Jika di luar sana masyarakat itu image-nya memandang panti asuhan itu sebagai sebuah organisasi atau sebuah badan untuk mencari sumbangan, mencari dana. Nah, di situ kita ingin rubah. Kalau sebetulnya panti itu tidak hanya antara uang, terus antara anak-anak yatim dan piatu, tapi di panti juga banyak sekali yang bisa kita eksplor anak-anaknya, atau mungkin bisa kita ajarkan kemandirian. Alhamdulillah dari awalnya dari situ, terus sampai suatu ketika kita dikasih satu bayi sama mahasiswi dan mahasiswa dari luar Jawa waktu itu yang kuliah di Jawa. Nah, dari situ awalnya cuma satu anak, hingga tahun berikutnya nambah lagi satu anak, terus berikutnya nambah lagi, sampai akhirnya sudah mulai terdengar oleh media. Nah, dari situ awalnya kita mulai masuk YouTube. Dari situ akhirnya banyak sekarang. Nah, dan sekarang ini yang terakhir ini sudah 45 orang yang menunggu kelahirannya. Kalau dulu kita tinggalnya di sebuah ruko. Kita tinggalnya rukonya itu di daerah Mula Warman, di area Jalan Keramas arah mau ke Jabungan. Di situ dulu kita tinggal di ruko 2 lantai. Anaknya sempat waktu itu 40, tidurnya di atas semua, kumpul sama lemari, sama pakaian dan lain sebagainya. Wah, sampai ruko itu rasanya sudah mau ambruk gitu. Nah, akhirnya sama yang punya ruko rukonya itu diminta, terus kita dibawa ke sini, dipindahin ke sini. Iya, karena kebetulan yang punya ruko itu yang punya yayasan sini dulu, ketua yayasannya panti ini dulu. Karena ini sudah lama sekali pantinya sudah nggak bergerak, terus lama nggak dihuni, jadi nama pantinya ada tapi anaknya yang nggak ada. Nah,
Akhirnya 6 tahun yang lalu ini sudah dilimpahkan ke kita sekarang. Nah, cuma syaratnya namanya yang nggak boleh ganti gitu. Jadi sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak anaknya juga 80. Nah, jadi ini sekarang yang kita butuhkan ruangan, Mas. Ruangan sih, karena kalau nanti yang 45 itu lahir pastinya bakal butuh ruangan, ya kan? Pasti bayinya jadi 70 nanti. Nah, ya, jadi seperti itu. Gak berantakan nih. SD. Ini cuma paling anak-anak taruh lemarinya saja di sini. Tidurnya ya udah terserah, kadang banyak yang tidur di masjid kok. Karena kan kalau nggak subuhan kan kita kasih kita kasih hukuman, kita kasih tambahan piketnya mungkin. Tuh. Sini kamarnya yang kuliah satu, sama belakang situ itu tempatnya yang kuliah. Nah, iya studio ini. Bentar, ada orangnya enggak? Oh, nggak ada. Ini mau dalam. Nah, lagi ngerjain Mas, kakaknya anak-anak. Aktornya. Ini khusus yang orang tua-tua. Ya, karena kan yang tinggal di sini kan nggak hanya anak-anak loh, Mas. Karena ada orang-orang yang bermasalah juga. Iya Mas, kita tingkat 3 ini nanti rencananya. Makanya ini kita bikinin tempat air dulu, kita pindah ke tempat airnya. Ini dapur yang baru jadi, sedang atasnya gudang Mas. Ya rencana pindah ke atas semua. Wah ini bayinya pada tidur. Masih berantakan Mas, habis direnov so. Ini yang kamar bayi itu sudah 4 hari ini. Kita pasang plafon, rencananya mau kita pasang AC. Kamarnya ibu hamil. Dari mandiri, anak-anak itu selalu kami ajarkan untuk tidak berbohong, untuk tidak mencuri, untuk tidak meminta. Sudah 3 itu kita ajarkan ke anak-anak. Apapun pekerjaannya, yang penting jangan lakukan 3 hal itu. Anak-anaknya seluruh Indonesia, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan kemarin, ada NTT, yang paling jauh NTT. Nah, dan anak-anak selalu kami ajarkan ini adalah keluarganya, ini adalah adiknya, ini keluarganya. Makanya yang ngasuh ya sama seperti ngasuh adik-adiknya sendiri, adik kandung. Paling ya kenakalannya paling ya cuma rebutan mainan, ya kan. Tahun terberat yang pasti ya awal-awal toh. Awal-awal yang pertama karena belum banyak orang tahu kan. Sedangkan awal berdiri kita langsung waktu itu kalau nggak salah 17 anak. Awal berdiri 17 anak. Anak-anak sempat nggak sekolah dulu setahun. Kita cari makan sendiri dan lain sebagainya. Tapi kita tetap megang komitmen untuk tidak nyari sumbangan, tidak bikin kotaan di warung-warung. Iya. Karena saya selalu mengajarkan ke anak-anak, jangan bangga untuk dicap miskin gitu loh. Makanya sekarang sekolahnya anak-anak pun sebetulnya ada kalau bantuan dari pemerintah dan lain sebagainya. Tapi memang dari kita sih yang nggak pernah ngambil nih Mas. Karena kan ada apa namanya formalitas harus minta surat miskin, nah kayak gitu. Iya,
Saya selalu mengajarkan ke anak-anak, lo jangan bangga di tok stempel miskin kok bangga. Permasalahan ini kan permasalahan yang sudah lama sekali toh. Masalah-masalah yang di luar nikah, hamil di luar nikah itu kan sudah lama sekali, bahkan jauh sebelum panti ini ada kan. Nah, sampai nantinya mungkin saya atau bapak itu sudah nggak ada, masalah ini tetap akan ada, iya kan? Kita pasti akan butuh orang-orang penerusnya saya kan, seperti itu. Hanya yang bisa ngelola, yang bisa ngasuh, yang tahu arahnya ini mau kemana ya cuma anak-anak kita. Ya justru karena itu sih mas, keprihatinan itu. Saya itu sering sekali lihat di televisi itu ada anak dibuang dan lain sebagainya. Jujur kalau saya pribadi bukannya saya mendukung yang namanya perzinahan, karena yang kita niatkan kan cuma nolong bayinya. Makanya di sini kan panti asuhan yang menampung bayi-bayi di luar nikah, bukan panti asuhan yang menampung ibu-ibu hamil di luar nikah. Nah, itu perbedaannya kan di situ. Dan saya terima kasih sekali kepada orang-orang baik di luar sana yang sudah peduli dengan kami, yang sudah support kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, karena sebetulnya ini kan hanya saya ini di sini hanya apa ya istilahnya, hanya pelengkap saja. Karena ini kan semua adalah anak-anak negeri, anak-anak penerus bangsa ini yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab bersama. Ya banyak pro dan kontra, banyak pro dan kontra. Tapi kan gini, kalau saya pribadi sama bapak itu cuma pengen belajar jadi orang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu sama bapak sangat cinta sekali sama negeri ini. Sangat cinta sekali sama negeri ini. Saya itu pengen generasi-generasi selanjutnya itu bisalah membanggakan, ya kan? Ada orang bisa jadi solusinya masyarakat. Saya tuh pengen ada nanti entah 100 anak yang saya asuh di sini, nanti satu aja muncul jadi orang yang benar-benar ketika mereka sudah keluar dari sini terus kembali ke kampung halamannya, di sana bisa jadi solusinya masyarakat.